Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang teks biografi. Ada yang tahu gak apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi, maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Selanjutnya, struktur teks biografi. Struktur teks biografi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua kejadian atau peristiwa penting, dan yang ketiga yaitu reorientasi. Orientasi adalah struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Yang kedua ada kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Yang ketiga ada reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks biografi. Yang pertama yaitu berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Dan yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Selanjutnya ada unsur teks biografi. Yang pertama ada cerita latar belakang keluarga tokoh. Yang kedua, cerita latar belakang pendidikan tokoh. Yang ketiga, masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan cara tokoh menghadapinya. Yang keempat, keistimewaan tokoh. Dan yang kelima, keteladanan tokoh. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, menggunakan kata ganti petunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti petunjuk ditandai dengan kata ini dan itu. Yang ketiga, ada menggunakan petanda waktu berupa konjungsi seperti senja dan ketika. Yang keempat, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Yang terakhir itu menggunakan penanda waktu berupa nomina. Siapakah Bapak ini? Bapak ini adalah Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya Raden Mas Sesowardi Sudiningrat. Lahir di Kadipaten Paku, Alaman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia terlahir dari keluarga keraton Yogyakarta sebagai golongan ningrat. Ia punya pasangan bernama Nyi Sutartinah dan memiliki 6 orang anak, yaitu Bambang Sukawati Dewantara, Shailendra Wijaya, Ratih Tarbiyah, Asti Wandansari, Subroto Ari Mataram, Sudiro Ali Murtolo. Ki Hajar Dewantara meninggal pada tanggal 26 April 1959, dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara atau Sowardi merupakan putra dari GPH Sudiningrat dan cucu dari Paku Alam III. Ki Hajar telah menamatkan pendidikan dasar di European Girls School. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Setelah itu, ia sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Sofia. Namun, ia tidak menamatkannya karena kondisi kesehatan yang buruk. Tanpa melanjutkan sekolah, ia pun bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Ia pernah bekerja untuk surat kabar Sudiutomo, Medan Java, The Express, Ostusan Hindia, Kaum Muda, Jahaja Timur, dan Pusara. Salah satu tulisan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu Seandainya Aku Seorang Belanda, yang memiliki judul asli Als ik een Nederlander was. Pada 3 Juli 1922, ia bersama rekan-rekannya mendirikan National Onderwijs
Institut Taman Siswa, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Perguruan Nasional Taman Siswa. Beberapa karya Ki Hajar Dewantara yaitu, yang pertama, buku pertama tentang pendidikan, buku kedua tentang kebudayaan, buku ketiga tentang politik dan kemasyarakatan, buku keempat tentang riwayat dan perjuangan hidup penulis. Siapakah dia? Dia adalah Raden Ajeng Kartini, atau yang biasa disebut dengan R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada 21 April 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Ngasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, yang merupakan Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin melanjutkan cita-citanya, memperjuangkan kesetaraan perempuan dan menjadi guru. Suami Kartini mendukung dan memberi kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang Rei Perkantoran Rembang. Setahun setelah menikah, R.A. Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sosalit Jojo Ningrat yang lahir pada 13 September 1904. Sayangnya, 4 hari setelah melahirkan, Kartini menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal di usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat kegigihan Kartini, pada tahun 1912 berdirilah Sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini. Sekolah ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, salah satu tokoh politik etis saat itu. Awalnya Sekolah Kartini hanya didirikan di Semarang, tapi kemudian berdiri juga di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, dan daerah lainnya. Pemikiran Kartini juga menginspirasi terciptanya lagu Ibu Kita Kartini oleh W.R. Supratman, yang tentunya nggak asing di telinga kita, terutama pelajar. Dua tokoh tersebut merupakan contoh dari teks biografi. Terima kasih, sekian materi kita hari ini, sampai jumpa kembali.